Oke guys, halo semuanya. Sesuai dengan judul video ini, by the way ini video pertamaku ya. Jadi buat kalian yang belum follow, nanti aku bakal bikin video banyak ya. Sesuai dengan judul video di sini menekankan bahwa jangan pakai GPT gitu. Jangan pakai chat GPT untuk ngoding atau untuk kalian buat mempercepat inilah belajar gitu. Jadi di sini itu ChatGPT kan kalian udah pasti tahu lah AI yang emang udah paling terkenal di mana-mana gitu kan. Sekarang udah rilis ChatGPT 4.0 yang dimana yang katanya itu udah bisa berkomunikasi kayak selayaknya manusia gitu. Jadi kenapa begitu? Jadi ternyata ChatGPT itu memang sudah terkenal ya. Terus kebetulan karena aku juga udah pengguna AI. Aku juga pengguna AI ChatGPT udah hampir 1 tahun lebih dan aku di sini juga waktu itu selama setahun terakhir menggunakan ChatGPT yang versi 4 guys, yang versi berbayar. Nah, karena emang akhirnya guys, kenapa jangan aku bilang jangan pakai ChatGPT karena aku baru menemuin yang namanya bukan baru sih kayak udah beberapa bulan gitu. Nah, baru sempat bikin video ini karena akhirnya nemu gitu. Kayak bener-bener ini tuh 5 kali lebih bagus dari ChatGPT, guys. Ternyata jadi kesimpulan yang ku bilang bahwa jangan pakai GPT itu supaya kalian jangan pakai GPT, kalian pindahlah kemana? Kalian pindah ke yang namanya ini guys, Cloud AI gitu. Cloud AI di sini kenapa gitu? Kenapa kalian harus pindah ke Cloud AI? Jadi ini aku di video kali ini aku bakal jelasin kalau kalian itu eh, setelah lihat video ini kan harus kalau kalian sering buat ngoding, terus buat matematika gitu-gitu perhitungan, copywriting juga boleh. Beberapa poin lah intinya kayak Cloud AI ini itu sangat bagus untuk kalian melakukan mempercepat produktivitas lah. Produktivitas kalian lebih unggul, lebih cepat gitu, lebih lebih baik dari sebelumnya daripada kalian pakai ChatGPT. Kenapa begitu? Oke, dari sini aku bakal nunjukin beberapa diagram kayak si Claude ini memberikan sebuah diagram bahwa dia ngeklaim bahwa dirinya itu memang terbaik gitu dari AI lainnya. Coba ya ini ya, bentar. Di bagian mana ya? Bagian red blog post. Coba bentar ya. Oke, nah ini dia kayaknya. Oke, nah ini dia guys. Jadi di tabel yang di sini nih, tabel sini, itu tuh ada tabel yang dimana di sini ada perbandingan. Nah ini tuh di websitenya ini ya, Cloud AI. Nah di website ini itu si Cloud AI itu ngebandingin dari AI yang paling terkenal. Misalnya ada Cloud Cloud 3,5 Sonnet, Cloud 3 Opus, terus ada ChatGPT 4.0, terus ada Gemini 1,5. Nah, yang warna hijau-hijau ini adalah yang paling unggul gitu di bidangnya. Nah, salah satunya nih Cloud AI ini, Cloud yang 3,5 ini, Cloud Sonnet. Ini tuh dari 1, 2, 3, 4 poin ini itu sangat unggul dibanding ChatGPT 4 gitu. Dan awalnya aku nggak percaya gitu kan, awalnya nggak percaya dan awalnya tuh tahu dari Devin AI ini. Devin AI ini yang waktu itu kemarin. Jadi aku akhirnya tahu Cloud AI itu sebelumnya udah tahu kayak oh ini bagus nih gitu. Cuman kayak belum nyobain gitu loh. Tapi waktu itu kan ada yang namanya ini Devin AI yang dikata-kata software engineering pertama dari robot ya. AI software engineering gitulah intinya. Nah, itu tuh ngeklaim eh, Devin AI diagram apa ya guys? Bentar ya. Pokoknya ada yang namanya itu diagram, bukan diagram ya, semacam tabel gitu, tabel perbandingan bahwa kalau, nah ini dia ngeklaim bahwa kalau si Devin AI itu paling unggul dari itu apa
Intinya kayak tentang software engineering lah pembuatannya. Nah ini dia. Nah waktu itu kan ada rilis video kayak, oh ini nih paling bagus nih Devin AI ini akan menjadi software engineering pertama yang bakal ngalahin semua AI gitu. Nah ternyata sampai sekarang tepat pada 19 Juli 2024 juga masih belum global juga, belum sebagus itu. Dan aduh ini apa sih, bentar guys. Dan memang apa namanya, ntar ya, ini coba aku matiin dulu ya. Ini di accept tapi dia nggak mau, ini nggak mau hilang. Kita matiin lewat inspect element aja guys. Sebentar. Aduh, cuman sebenarnya cuma mau ngeliat gambar ini guys. Bentar ya. Oke, ini di delete aja. Oke. Oh, masih ada ini ya. Coba kita ganti halaman baru aja deh. Yang lain coba kita masuk ke sini. Oke, sebentar, ada iklan. Jadi ini video tanpa cut, tanpa editing ya, langsung aja ini ya, upload nanti ya. Jadi di video ini di tabel di sini, nih, itu tuh ngeklaim bahwa si Devin AI itu kayak powerful lah. Ini nggak tahu nih real world software engineering performance, performanya dari SWA ini tuh kayak paling nomor 1 tuh. Nah ternyata ada yang nomor 2 itu, yaitu Claude Claude AI. Terus yang ketiga ada Llama 7B, ada GPT, ada GPT 3,5. Terus kayak Gemini juga nggak disebutin. Intinya setelah kemarin video yang rame itu Devin AI kayak ngiklan dulu kayak, oh ini software yang pertama itu tuh. Nah aku baru tahu ternyata ada Claude AI gitu yang di bawahnya. Makanya dari situ tuh, setelah, justru aku malah bukan tertarik sama Devin AI, aku tertarik cuman kayak ya udah gitu sekelas aja, kayak oh, ini juga masih belum bisa dipakai gitu kan. Nah aku tertarik sama Claude AI karena sebelumnya tuh aku pengguna ChatGPT 4 selama 1 tahun gitu, udah hampir 1 tahun lah. Nah, berbayar kayak udah tahu kekurangan dan kelebihannya, dan itu ku pakai semuanya buat kayak ya nulis-nulis, copywriting, buat ngoding, buat apapun lah, semua hal ku selesain pakai GPT 4 tuh lumayan oke lah. Nah, ternyata dari tabel ini, setelah tahu Devin AI buat video itu, terus ada bentuk tabel yang dibanding-bandingin kayak gini, itu tuh Devin AI yang pertama, dan yang kedua itu Claude AI. Nah, makanya dari tabel ini tuh aku tertarik bahwa oh ini kayaknya Claude AI ini kayaknya bagus nih, coba deh. Terus aku coba, aku install, bukan install, login, registrasi. Terus akhirnya cobain beberapa hari, terus kayak ternyata guys, untuk ngoding itu bener-bener sangat bagus guys. Jadi ada kelebihan dan kekurangan dari ChatGPT, dan ini pastinya ada kelebihan dan kekurangan lah. Nah nanti di video ini juga akan ku kasih tahu apa aja kelebihan dan kekurangan. Kita akan bahas langsung aja ya, to the point aja. Yang pertama, nah ini versiku sendiri. Jadi kalau ada yang kalian nggak setuju ya silahkan. Jadi ini versiku sendiri, kenapa Claude AI itu lebih baik daripada ChatGPT untuk ngoding ya. Terutama untuk ngoding, untuk perhitungan gitu, Claude AI lebih bagus. Yang pertama, ini versiku sendiri. Yang pertama kita bandingin dari ChatGPT dulu ya. ChatGPT sama Claude AI. Nah, ChatGPT ini kelebihannya, kita bahas kelebihan dulu guys. Kelebihannya, dan di sini juga kelebihannya. Kelebihan ChatGPT yang pertama itu memang dia itu udah ini ya, udah lama gitu kan. Otomatis dia memang lebih pertama dikenal gitu kan. Nah itu ya, itu udah hal yang wajar sih, nggak termasuk kelebihan. Kelebihan ChatGPT memang kalau menurut aku sebenarnya dari sisi ini aku bahas dari konteks yang aku pakai selama ini ya, yang kayak misalkan ini biasanya aku pakai buat ngoding, habis itu aku pakai buat nulis ngetik-ngetik, habis itu buat kayak jawab-jawab soal gitu-gitu deh. Nah, terus kelebihannya itu apa? ChatGPT. Ya dia bagus. Kelebihannya ya kalau dibanding sama Claude AI, dia untuk skala yang kecil, kayak untuk menjelaskan sebuah hal yang kecil, misalkan dalam sebuah codingan gitu. Biasa kan pakai buat untuk ngoding ya. Nah,
dalam sebuah kayak satu function untuk misalnya autentifikasi gitu, dia itu atau yang lebih kompleks deh, yang lebih kompleks tapi kecil gitu. Nah, dia tuh lebih lebih bagus gitu. Jadi kayak untuk skala skala kecil dia itu bagus, lebih bagus gitu, lebih bagus. Tapi kalau si Cloud AI ini untuk skala besar itu dalam artian bagus aja. Di sini bagus, ini lebih bagus gitu. Skala kecil di sini maksudnya gini guys. Jadi untuk kalian yang kebutuhannya kayak misalkan ya lebih ke coding ya. Ini aku bahas coba langsung ke ini ya, ngoding ya. Untuk ngoding, untuk skala kecil itu ChatGPT bagus setiap kayak mengenerate satu function ataupun satu satu apa fungsi apa gitu. Itu tuh bagus. Jadi kayak dia ngasih logika-logika atau ngegenerate gitu. Cuman masalahnya dia kalau misalkan kita kasih satu baris kode yang dimana satu file itu berisi kayak 500 baris atau 200 baris itu tuh dia ChatGPT kurang bagus kalau buat apa kita gunakan gitu. Jadi dia akan kadang tuh kita disuruh mikir lagi gitu guys. Contohnya kayak gini misalkan kita coba di sini aku contohnya misalkan ada ini tahu ya ini ada kode, intinya di sini ada kode di mana kode ini kode PHP ya, Laravel Blade biasa. Jadi di sini itu ada 500 baris. Terus kita minta untuk si AI ini, kita coba dari ini ya, dari si ChatGPT. Ini kita coba pakai ChatGPT yang biasa lah, yang nggak berbayar karena memang aku di sini udah nggak berbayar, jadi yang versi gratis kita coba minta ini refactor seluruh kode ini agar menjadi lebih lebih clean. Clean. Nah, ini misalnya kayak gini doang, guys. Kita akan bandingin hasil dari Cloud AI dengan ChatGPT ini dikirim 500 baris ya, 500 baris, 5, 9, 8 baris ya. Mungkin ini juga ada codingan yang kayak simple kayak gini. Jadi kayak nah, dia tuh kayak ini, guys. Dia ngejelasin kayak bukan langsung oh iya nih, langsung gitu. Nah, harapan kita kan pengen kayak ini lebih clean gitu kan, lebih bersih. Coba kalau kita bandingin dengan ini kita pakai yang versi Sonnet ya. Versi Sonnet itu udah bisa diakses secara gratis juga ya. Coba kita langsung aja copy paste dan di mana ini kita promptingnya sama gitu kan. Nah, dia itu lebih sebagus ini guys tuh. Ada bahan ajar materi per kelas gini-gini. Terus dia tuh kayak langsung ngerti gitu loh mau ke apa maunya kayak gimana gitu daripada ChatGPT yang dimana dia harus kayak terlalu berhalusinasi kayak memikirkan hal-hal yang nggak sepuluh tuh. Dia malah kayak ngasih kayak gini guys. Itu dia ya. Jadi kayak aku bisa bilang itu bahwa memang ChatGPT itu untuk skala besar kayak codingan yang panjang itu tuh kurang bagus guys. Jadi ya untuk skala kecil kayak itu lebih bagus. Nah, sedangkan kalau Cloud AI itu untuk skala besar itu sangat bagus gitu loh. Untuk skala besar itu sangat bagus. Sorry, ini sangat bagus ya. Berarti skala kecil itu lebih bagus. Tapi kalau skala besar ini sangat bagus. Ini kebalik-balik sorry guys ya. Kita revisi bahwa ChatGPT itu kelebihannya yang pertama untuk skala kecil itu bagus. Kelebihannya untuk skala kecil bagus betul. Untuk Cloud AI kelebihannya skala besar sangat lebih bagus gini, lebih bagus. Oke, nah ini dia ya. Terus yang kedua, ini aku akan coba 3 poin aja ya, nggak usah banyak-banyak karena memang terlalu lama nanti videonya. Terus yang kedua di sini tuh kelebihan dari ChatGPT itu kita kembali lagi ke ini ya, ke mana? Ke tabel yang sebelumnya bahwa memang dia itu ngeklaim bahwa dirinya itu lebih baik dari ChatGPT 4.0 dan juga Gemini gitu. Nah, hal ini yang membuat kita itu juga semakin yakin gitu. Cuman kalau emang orang yang belum nyoba, dia akan belum ngerasain gitu. Nah, aku udah ngerasain beli yang berbayar, yang langganan, yang premium ya. Yang premium, pokoknya itu lebih bagus lah, lebih bagus di mana terus kita akan kelebihan lagi untuk
Untuk Claude AI itu dia itu langsung to the point. Itu dia guys. Kelebihannya itu dia to the point. Sedangkan kalau misalkan ChatGPT itu di sini kekurangan. Jadi kayak bukan kita nggak gini aja guys ya. Kita coba ngejabarin bukan kelebihan dan kekurangan. Kita jabarin kayak gini aja. Kalau misalkan mendeskripsikan dari ChatGPT itu bahwa ChatGPT untuk skala kecil itu bagus saja gitu. Cuman kalau kita pakai Claude itu sangat lebih bagus gitu loh. Terus kalau misalkan ChatGPT itu kurang to the point gitu. Kurang to the point. Kurang to the point. Kurang to the point. Jadi dia terlalu kayak mikir apa hal yang nggak seharusnya dibilang, tapi dia ini gitu. Dia kasih tahu buat apapun lah, kayak kita nanya buatin cerita atau apapun itu kurang guys. Jadi kalau si ChatGPT buat apa kayak ngejelasin gitu, ngejelasin kadang tuh dia memikirkan hal yang kita nggak pikirin juga, jadi terlalu berhalusinasi. Nah kalau Claude AI dia nanya apa, dia tuh langsung ngejelasin to the point kayak gitu, to the point yang tadi misalnya kita suruh refactor code ya, refactor code. Nah ini kodenya ini bener-bener di refactor gitu loh, di refactor semuanya 500 baris di refactor karena memang ada tokennya guys, ada apa setiap kode apa setiap prompt text chatting ada tokennya. Jadi ini berhenti sampai sini, tapi ini masih bisa lanjutin kayak lanjutkan kodenya gitu. Nah cara kayak gitu kalau kalian mau ngelanjutin codingannya. Nah itu dia akan bisa ngelanjutin sesuai dengan yang terakhir kayak confirm button tadi kan. Nah di bagian sini confirm button kayak gitu. Jadi kayak bisa lanjut lah intinya. Nah terus kita lanjut guys. Jadi ChatGPT itu kalau dia terlalu berhalusinasi gitu, kurang to the point intinya. Terus yang terakhir guys, yang terakhir nih. Yang terakhir bahwa ChatGPT itu untuk apa? Ya kelebihannya ChatGPT kayak tampilannya mungkin lebih bagus ya, lebih bagus. Itu menurutku aja sih, ini soalnya kenapa yang pertama ini kan kadang tuh kayak ini kalau di Claude AI ini aku kurang suka di bagian yang miring ini, sidebar ini, dimana sidebar ini tuh kadang kalau kita nggak sengaja kegeser tuh dia kebuka sendiri gitu, kebuka sendiri yang seharusnya pengen nutup dipaksa, cuman ini pasti ya biasalah. Nah terus tampilannya ya oke aja gitu. Nah ini juga bisa di custom juga kan, misalkan dari fontnya. Jadi di Claude AI juga bisa di custom. Kalau di ChatGPT itu kayaknya nggak bisa juga. Kayak gitu aja sih guys, mungkin kayaknya dua aja deh. Ini nggak termasuk deh, pengertiannya dua aja guys. Udah gitu ya. Mohon maaf kalau videonya kurang bagus. Ini video pertama. Intinya bisa aku bilang bahwa Claude AI lebih bagus dari ChatGPT. Itu ya. Yang pertama dia skala besar bisa. Untuk hal yang kompleks itu dia sangat bisa. Untuk kalau ChatGPT untuk hal-hal yang kompleks dia itu kurang. Artinya dia itu, oh ya ini terakhir guys. Ini baru ingat guys, sorry. Ini baru ingat ya. Jadi ChatGPT untuk hal yang banyak itu maksudnya dia susah mengingat chat yang lama gitu. Nah, kalau Claude AI dia tuh sangat bisa mengingat chat yang lama gitu. Nah, kayak contohnya gini guys, jadi kalian kalau misalnya ngechat kan udah banyak tuh chatannya kan. Kalian sering chat-chatan sama apa namanya kayak ini Claude, kayak kalau misalnya udah chattingan udah banyak nih kan. Nah, si Claude AI itu masih bisa sangat mampu buat ingat-ingat kata-kata yang pertama kali kita tulis gitu. Jadi kita nggak usah mengulang. Sedangkan kalau misalkan kita pakai ChatGPT, itu tuh dia lupa gitu guys. Dia lupa. Kadang kita harus ngulang lagi teksnya, walaupun apa namanya kayak kita udah pengen tuh gini gitu. Cuman kadang kita disuruh mikir lagi gitu. Susahnya tuh kayak gitu ya. Nah intinya dia susah buat nginget chat yang lama. Akhirnya kita harus memberikan
kayak apa, pembelajaran lagi atau ilmu lah, kayak misalkan tolong buatkan ini nih terus dengan data ini, sumber data ini, kayak gitu. Jadi kurang kurang bagus lah, kurang bisa mengingat hal yang lama. Nah, itu dia untuk kelebihan dari Cloud AI yang aku bilang jangan pakai ChatGPT, pakailah Cloud AI untuk produktivitas. Kembali lagi, pastikan kalian harus gunakan AI ini dengan bijak dan apa namanya, selalu jangan terpaku selalu dengan AI gitu. Intinya kalian harus punya pemahaman sendiri untuk menggunakan AI ini, karena ya nggak bagus lah kalau kita nanti akan tergantungan dengan AI. Itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau argumen lain tentang apapun dengan AI atau tentang ChatGPT atau tentang hal yang berkaitan dengan AI, kalian bisa tulis saya di komentar. Dan itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata, karena ini video pertama, next akan ku improve. Kalau ada kesalahan bisa dikoreksi di bawah sini. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Kembali lagi. Kok kembali lagi? Oke, sudah lah. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.